kami? Tanya Yen. Taeyong mengangguk dan tersenyum hangat menanggapinya. Yen malah tersenyum miring lalu kembali berucap dengan nada yang ketus. Taeyong terdiam, senyuman tulus itu pun memudar di wajahnya. Lihatlah penampilanmu, kata Yen tersenyum mengejek, benar-benar menjijikan. Taeyong menatapnya lekat pelan, pria itu menarik kembali jabatan tangannya lalu menunduk sembari memperhatikan jari-jari yang kembali memilin-milin ujung bajunya. Tangannya sedikit bergetar karena merasa gugup saat ini. Sementara itu, Yen memandangi Taeyong dengan tatapan meneliti. Dari sepasang sandal rumah yang Taeyong gunakan, celana kain hitam, baju hangat lengan panjang warna biru muda dengan kartun di bagian dadanya, rambut hitam dengan poni di dahinya, kacamata besar yang bertengger di atas hidungnya, serta ekspresi gugup yang terpancar di wajahnya. Berapa usiamu sebenarnya? Pelan, Taeyong mendongak menatap Yen dengan takut. Kau akan tidak bisa bicara dengan normal, bentak Yen. Ketus membuat Taeyong kembali menundukkan wajahnya. Ia lalu menatap Taeyong dengan sorot mata yang dingin dan tajam. Di detik kemudian Yasin terlihat berjalan cepat dari belakang Taeyong, lalu Yasin menghampiri Taeyong dan menyentuh bahu pria itu. Taeyong, ucapnya Yasin lembut, tidak seperti biasanya. Ia langsung menatapnya dengan tatapan bingung. Sebaiknya kau masuk dulu. Taeyong menoleh padanya Yasin lalu mengangguk pelan. Kumannya melirik Yen sekilas sebelum berbalik, berjalan cepat untuk pergi dengan wajah yang masih tertunduk. Setelah Taeyong pergi, Yasin langsung mendekat ke arah Yen dan berdiri tepat di depannya. Yasin tidak ada kesan main-main di nada ucapan dan tatapan Yasin. Sekarang apa yang kau katakan padanya sampai membuatnya takut? Yen membalas tatapan ibunya dengan tatapan tak kalah tajam. Ada apa? Tanyanya. Siapa dia sebenarnya? Mengapa kau membawaku pada pria? Yen menatap Yen semakin marah dan geram. Jika ucapanmu, mulai sekarang kau harus belajar merubah sikapmu dan mengerti Taeyong. Yen menatap ibunya bingung. Apa? Yasin menghela nafas berat sebelum menjawab. Ibu Taeyong pernah bercerita bahwa Yasin menanggung ucapannya sembari menunjukkan tatapan hati-hati. Taeyong lahir berbeda dengan pria. Yen hanya diam. Jadi meskipun dia ada segi usia Taeyong lebih tua darimu, tapi cara berpikirnya masih jauh untuk mencapai usianya yang sesungguhnya. Pertumbuhan otaknya lambat. Dia juga sangat sensitif, jadi ketika bicara padanya, kau harus hati-hati dan perhatikan setiap ucapanmu. Kau paham? Ian mendengar dan mengalihkan wajahnya ke arah lain. Taeyong tersenyum miris lalu kembali menatap ibunya dan menjawab, jadi demi harta kau menyuruhku menikah dengan pria sepertinya? Yen, Yasin menatapnya marah. Ibu bilang jaga mulutmu. Taeyong tidak, dia hanya tidak bisa berpikir sesuai usianya. Pertumbuhan otaknya lambat. Kalau tidak, apalagi namanya, seru Yen kesal ketika Yasin berniat untuk menenangkan Yen. Yen menepis tangan ibunya kasar. Aku mau pulang. Yen berbalik hendak membuka pintu mobil, tapi Yasin menarik tangannya paksa. Yen, dengarkan aku, Oma. Yasin mencengkram lengan Yen kuat, memaksa gadis itu tetap menghadapnya. Kau harus menikah dengannya apapun yang terjadi, kau paham? Kau tidak bisa lari dari perjanjian yang dibuat kakekmu dan kakek Taeyong. Jadi sekeras apapun kau menolak, kau harus menikah dengannya. Yen menatap ibunya dengan mata yang memerah. Apa kau masih tidak mengerti juga bahwa keluarga kita sekarang sedang diambang kemiskinan? Ayahmu memberikan sertifikat rumah sebagai jaminan membayar utang. Jika mereka sudah Yen menatap ibunya tajam dan menepis kasar tangan ibunya. Jika kalian hidup di jalanan, kenapa aku harus ikut dengan kalian? Urus saja hidup kalian sendiri. Aku juga akan mengurus hidupku sendiri dengan baik. Ya, Yasin menatap Yen semakin marah. Kau pikir kau pantas bersikap seperti itu pada orang tuamu? Memangnya kalian selama ini pernah bersikap yang sepantasnya padaku? Tidak kan? Yen tersenyum sinis. Jadi jika kalian menginginkan warisan itu, berusaha dengan cara kalian sendiri. Jangan pernah melibatkanku. Yen pun berbalik dan berjalan mendekati pintu mobil. Baru saja dia akan membuka pintu, terdengar ibunya bersuara lagi. Jadi itu keputusanmu. Yen berhenti. Ia terdiam sedangkan di belakangnya Yasin membuka tas yang sejak tadi dia bawa, lalu cari sesuatu di dalam sana, sebuah cutter. Baik, jika kau tetap tidak mau menerima pernikahan ini, lebih baik. Ia terkejut. Dia langsung berbalik dan melihat ibunya bersiap
Oma, seru Yen. Dia mendekat dan berusaha menahan ibunya. Ya, apa yang kau lakukan? Yasin melawan. Oma tidak bisa hidup seperti ini, Yen. Tidak bisa, serunya menangis sambil terus berusaha melukai. Sedangkan Yen terus berusaha menahan sekuat tenaga. Ya, Yen menatap ibunya dengan mata semakin merah. Yen sadar sejahat apapun ibunya, tetap saja wanita itu adalah wanita yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan Yen. Lepaskan Oma, lepaskan Yen. Yen fokus ke arah cutter yang masih ada di tangan ibunya. Dia terus berusaha merampasnya dengan sekuat tenaga dan akhirnya berhasil. Setelah itu Yen melempar cutter itu jauh-jauh dan menarik tubuh ibunya dalam pelukan yang menenangkannya. Cukup Oma, cukup. Yen ya, Yasin masih menangis dengan kedua tangannya memukul-mukul punggung Yen. Apa kau tidak menyayangi Oma? Kau tidak peduli lagi pada Omamu? Tenggorokan Yen tersiakan menundukkan pandangannya lalu mempercepat pelukan dan menjawab, ya aku menyayangi Oma. Yasin masih terisak. Oma tidak tahu harus mencari uang di mana lagi. Kau tahu kan ayahmu tidak bisa diandalkan. Apa perlu Oma bekerja di klub untuk memberi kalian makan? Jangan pernah melakukan itu. Lalu Om harus bagaimana, Yen? Yen menutup mata, berusaha keras meyakinkan diri sebelum menjawab. Baiklah, aku akan menikah dengan Taeyong. Aku bersedia menikah dengannya. Tangisan Yasin pun mereda, merasa tak percaya. Dia lalu melepas pelukan Yen dan menggenggam tangan Yen erat. Yen ya, kau serius? Kau mau menyetujui pernikahan itu? Yen menatap ibunya dingin. Mengapa aku harus mempunyai ibu yang lemah sepertimu? Desisnya, jangan berjudi, jangan mabuk, dan jangan pernah berpikir untuk lagi setelah ini, mengerti? Ayah Yasin menangis dia lalu melus pipi Yen sebelum akhirnya menarik putrinya dalam pelukannya. Terima kasih Yen. Dia membalas pelukan omanya, menundukkan wajah dan menunjukkan tatapannya sulit diartikan. Tanpa Yen tahu jika di belakangnya saat ini sang oma mulai tersenyum miring dengan tatapannya licik. Ibu menyayangimu Yen. Yasin merapikan penampilannya dan juga merapikan penampilan Yen tanpa peduli Yen yang terus memandang pintu itu dengan tatapan tidak suka. Setelah selesai, Yasin menatap Yen. Yen, kau harus minta maaf pada Taeyong setelah ini. Yen langsung menoleh. Apa? Ucapnya terdengar marah. Mengapa aku harus? Ya, seharusnya Yasin, kau harus bersikap baik padanya, setidaknya sebelum pernikahan kalian dilaksanakan agar Taeyong dan keluarganya tidak curiga. Lalu setelah kalian menikah nanti, terserah kau ingin melakukan apapun padanya. Yasin mengalihkan pandangan pada pintu dan menunjukkan tatapan malas. Aku tidak peduli lagi, yang penting separuh warisan itu sudah ada di tangan kita. Setibanya di ruang keluarga, Ian melihat semua orang sedang duduk di sofa berwarna peach di ruangan itu. Semua orang menatapnya. Dia lalu melirik ke arah ibunya saat mengambil posisi duduk di sebelah ayahnya. Ian ya, bisik Yasin sambil menatap Ian dengan tatapan penuh arti. Seolah mengerti, Ian lalu melirik Taeyong yang duduk di antara Nyonya Park dan Yura. Pria itu tampak melirik Ian sekilas, lalu kembali menunduk sambil memilih-milih ujung bajunya. Demi apapun, Ian sangat muak melihat pria itu. Namun sial, yang bisa dia lakukan sekarang hanya berusaha tersenyum pada Tuan Park dan keluarganya. Maaf aku, Ian seolah menggantung kalimat sambil fokus. Merasa diperhatikan, Taeyong mendongak membalas tatapan Ian dengan tatapan bingung. Ingin bicara padamu, Taeyong. Sebuah senyuman yang Ian tunjukkan membuat Tuan dan Nyonya Park tersenyum lega. Entahlah, melihat Ian sekarang membuat mereka semakin yakin bahwa Ian akan menjadi seorang yang bisa hidup bersama Taeyong. Ya, mungkin. Tuan dan Yasin tak kalah bahagia, sedangkan Yura hanya mengembuskan nafas seberat lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Terlalu malas melihat Yan dengan ekspresi yang berubah drastis seperti ini. Yura paham sekuat apapun dia berusaha menahan perjodohan Taeyong dan Yan memang tidak bisa dibatalkan. Dia hanya bisa berdoa agar adiknya akan baik-baik saja nantinya. Bicara denganku, Taeyong menunjuk dirinya sendiri. Yan mengangguk masih berusaha keras mempertahankan senyumannya. Bicara berdua di luar. Jujur melihat Yan yang terus tersenyum padanya membuat hati Taeyong seketika diselimuti rasa bahagia. Taeyong pun membalas Yan dengan memberikan senyuman terbaiknya, namun hal itu justru terlihat sangat bodoh di mata Yan.
Yan mengangguk iya aja. Mereka lalu berjalan berdampingan keluar dari ruangan itu. Melihat punggung mereka yang semakin menjauh, Nyonya Park akhirnya bangkit. Di taman yang ada di depan rumah keluarga Park, Taeyong dan Yan menghentikan langkah saat tiba di depan kolam bundar yang terdapat air mancur di tangannya. Taeyong lalu mengajak Yan duduk di sebuah kursi panjang yang berada jarak jauh dari kolam. Mereka duduk di sana dengan menghadap ke arah kolam, ditemani beberapa lampu taman yang memancarkan sinar indah di sana. Selama beberapa menit, mereka terdiam membuat suasana hening menyelimuti mereka. Yan yang melirik ke arah Taeyong dan mendapati pria itu sedang menunduk sambil tersenyum malu. Lalu saat Taeyong menoleh dan melihat Yan sedang menatapnya, Taeyong cepat-cepat menunduk dan mulai memilin-milin ujung bajunya lagi. Yan muak melihat itu sungguh, tapi dia tak bisa melakukan apapun saat ini selain menuruti keinginan mamanya. Ya, Yan harus minta maaf. Taeyong Yan memanggilnya dengan suara lembut. Aku minta maaf. Maaf karena berbicara kasar. Taeyong menolak memperhatikan wajah Yan saat ini, tidak menunjukkan senyuman, tapi entah kenapa, meskipun Yan tidak sedang tersenyum padanya, Taeyong merasa dia tidak perlu ragu. Taeyong merasa bahagia bisa duduk berdampingan dengan gadis yang terlihat dewasa seperti Yan. Sungguh membuatnya merasa bahagia. Pada akhirnya, Taeyong menunjukkan senyuman mengembang untuk gadis itu dan menjawab, aku memaafkanmu. Yan mengangguk kecil. Sementara itu mereka menatap lurus ke dapur dan memperhatikan air mancur di kolam, membiarkan suasana kembali kini menyelimuti mereka. Setelah beberapa saat, Taeyong memutuskan untuk menoleh memperhatikan sisi samping wajah Yan lekat, membuat senyuman tulus kini menghiasi wajahnya. Kau sangat cantik, Yan menoleh. Apa? Taeyong sengaja melontarkan kata itu dengan nada yang pelan. Dia bersyukur karena Yan tak bisa mendengarnya. Tidak, jawab Taeyong akhirnya menggeleng sambil menunjukkan senyuman malu. Ternyata menjadi dewasa itu menyenangkan. Yan mendong sepelan. Apa yang sedang ingin kau bicarakan sebenarnya? Taeyong tersenyum tipis lalu menatap ke depan memperhatikan air mancur di kolam. Oma bilang banyak hal yang sudah aku lakukan saat aku sudah menjadi orang dewasa. Salah satunya adalah menikah. Jadi akhir-akhir ini aku berusaha belajar mengenai pernikahan. Kurasa aku sudah mengerti. Jadi Taeyong kembali menatap Yan, menatap gadis itu. Yan hanya diam terjebak di antara keluarga yang keras, membuatnya tumbuh menjadi seorang yang memiliki hati yang keras. Bahkan senyuman tulus dan tatapan lembut Taeyong dan kata-kata yang pria itu ucapkan dengan sepenuh hati seolah tak berpengaruh sedikit pun pada Yan. Akhirnya Yan mengangguk menanggapinya. Dia kembali menatap ke depan dan melanjutkan dengan pelan, aku mengerti. Namun jawaban yang tidak peduli itu sudah cukup bagi Taeyong. Taeyong bahagia melihat Yan yang akhirnya mau bicara padanya. Sungguh membuat Taeyong merasa senang. Oh ya, Yan membutuhkan waktu sebentar menjamkan mata untuk menahan kekesalannya pada Taeyong yang terus memanggilnya. Ya, ada apa, Taeyong? Jawab Yan menoleh. Kali ini terlihat jelas kekesalan di wajahnya. Namun sayang, Taeyong yang terlanjur menilai Yan sebagai gadis dewasa berperas cantik yang mau menerima keadaannya, tidak menyadari jika sebenarnya Yan mulai bosan dengan keadaan ini. Aku punya sesuatu, Taeyong mengelum senyum sambil memasukkan tangannya ke saku celana. Kau mau lihat? Taeyong berniat mengajak Yan bermain, tapi mengetahui bahwa Yan bukanlah gadis yang bisa diperlakukan seperti itu, apalagi oleh seorang yang memiliki kekurangan seperti Taeyong. Andai saja Taeyong tahu juga saat ini Yan sangat muak melihatnya, namun sekali lagi Yan tidak bisa melakukan apapun selain menuruti dan mengikuti alur yang dibawa Taeyong kali ini. Lihat apa, ucap Yan akhirnya. Taeyong tersenyum puas meskipun dia tidak tersenyum sedikit pun. Lalu Taeyong mengambil sesuatu dari saku celananya dan menunjukkan benda itu pada Yan. Tara, sekotak permen mint yang kini Taeyong tunjukkan dengan bangga pada Yan. Makanlah, permen ini sangat enak dan kau akan merasa segar setelah memakannya.
Ian langsung menatap Taeyong dengan tatapan yang sulit diartikan. Sementara itu, Taeyong mengeluarkan beberapa permen yang berbentuk seperti pil itu ke telapak tangannya lalu mendekatkannya pada Ian. Kau mau? Ian tetap diam dan saat Taeyong berniat mengambilkan untuk Ian, wanita itu lebih dulu menahan tangan Taeyong, menggenggamnya, sementara tangan yang lain Ian gunakan untuk mengambil beberapa permen dari tangan Taeyong. Ian pun memakannya dan kembali menghadapkan wajahnya depan. Ya, pria itu memandang Ian dengan mata tak berkedip. Sentuhan Ian di tangan Taeyong berhasil menciptakan rasa hangat yang sekarang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sungguh, Taeyong benar-benar merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat dari biasanya. Merasakan rasa panas di pipinya. Taeyong juga merasakan satu perasaan aneh yang belum pernah. Ian tidak tahu bagaimana dirinya menjadi gadis pertama yang bersedia menyentuh Taeyong seperti barusan, karena faktanya selama ini Taeyong selalu dikucilkan karena kekurangannya. Semua gadis menjauhinya, tidak ada yang mau menerima Taeyong selain keluarganya sendiri. Mereka yang menganggap Taeyong itu berbeda dan Taeyong tidak pantas berkumpul bersama orang-orang normal di luar sana. Mencari teman pria saja sulit, apalagi mencari teman gadis untuk dia jadikan sebagai orang yang spesial di hatinya. Saat kecil dulu, Taeyong juga pernah merasakan berada di sekolah dengan siswa yang banyak di kelasnya di taman kanak-kanak. Namun, Taeyong tak bertahan lama karena di sana semua anak-anak selalu mengajaknya, menjauhinya dan mengatakan jika Taeyong adalah anak yang aneh, dan mereka yang menyebut Taeyong itu mereka membiarkan Taeyong berada di dalam rumah dan memberikan guru khusus untuknya, seorang guru yang bisa mengajarkan banyak hal pada Taeyong tentang keadaan dunia di luar sana. Meskipun saat menangkap sesuatu sangat lambat, tapi Taeyong memiliki minat yang cukup tinggi untuk mempelajari sesuatu, dan Taeyong tumbuh menjadi orang yang seperti saat ini. Meskipun ada begitu banyak kekurangan dalam dirinya, tapi ayah, ibu, dan kakaknya yakin bahwa Taeyong memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain di luar sana. Terus memandangi gadis itu membuat Taeyong sepertinya tahu satu hal baru, bahwa dia menyukai Yen. Sepertinya karena Taeyong belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Taeyong ingat Yura pernah mengatakan sesuatu kepadanya saat itu. Nona, jatuh cinta itu apa? Jatuh cinta itu adalah sebuah perasaan yang sulit dijelaskan dan kau akan merasakannya jika kau sudah dewasa nanti. Karena penasaran itu hanya bisa dikendalikan dan dirasakan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Taeyong, memangnya bagaimana rasanya jatuh cinta itu? Rasanya sangat menyenangkan. Kau akan selalu ingin melihat wajahnya dan kau bahagianya dengan melihatnya ada di sampingmu, dan setelah itu kau tidak akan bisa melepasnya dari pikiranmu. Kau selalu merindukannya. Ya, seperti itu. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Jatuh cinta, batin Taeyong lalu menunduk menatap bekas sentuhan yang di tangannya. Hanya dengan mengingatnya saja sudah membuat perasaan aneh itu terasa semakin menguasai hatinya. Jatuh cinta. Taeyong lalu mengangkat wajahnya menatap sisi wajah yang lekat. Dia terus seperti itu sampai tiba-tiba Ian menoleh ke arahnya. Boleh aku minta lagi? Taeyong mengerjap cepat, merasa terkejut. Ya? Ian menatapnya tanpa minat, lalu dia kembali menahan tangan Taeyong dan mengambil semua sisa permen itu dari telapak tangan Taeyong dan memakannya dan kembali menatap lurus ke depan. Di samping Ian, Taeyong tak bisa menahan senyumannya. Perasaan bahagia langsung meluap, membuatnya hanyut dalam suasana. Dia sangat bahagia hingga tanpa ragu Taeyong sedikit menggeser duduknya semakin mendekati Ian, menggenggam erat kotak permen itu dengan kedua tangannya. Kau mau lagi? Tanya Taeyong dengan senyuman. Ian masih memasang wajah dinginnya ke depan, namun satu tangannya kemudian terulur menengadah di Taeyong. Berikan padaku.
Dia mengangguk dan menuangkan permen itu di telapak tangan Yen. Namun saat Taeyong belum selesai menuangkan permen itu, tiba-tiba Yen menarik tangannya, membuat Taeyong yang tidak mau permennya jatuh refleks menahan tangan Yen. Tunggu, seru Taeyong. Dia terdiam setelah itu saat sadar tangan Yen kini berada dalam genggamannya. Rasanya hangat dan kulit Yen sangat halus. Yen lalu menoleh menatap Taeyong dari kotak permen yang tersisa sedikit itu. Kupikir sudah habis, ucapnya. Kalau begitu berikan semua permen itu padaku. Taeyong tetap diam, matanya masih fokus pada tangan yang masih berada di genggamannya. Dan yang benar-benar tidak berniat mengikuti arah pandangan Taeyong ataupun mencari tahu kenapa pria itu terus diam seperti patung. Yang Yen tahu dia hanya merasa kesal karena Taeyong tak kunjung menanggapinya. Ya, suara Yen meninggi. Ia mendengar kesal sebelum akhirnya kembali bersuara. Berikan semua itu padaku. Taeyong akhirnya bersadar hingga dia langsung menatap Yen dengan mata membola. Ya, semuanya. Baiklah, jawabnya. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Taeyong menuangkan semua permen itu di tangan Yen yang masih dia genggam. Setelah selesai, Yen menarik tangannya, memasukkan semua permen itu ke dalam mulut dan kembali menatap lurus ke depan, memperhatikan air mancur di kolam itu yang menimbulkan suara gemericik yang membuatnya merasa tenang. Taeyong kembali memasukkan kotak permen yang kosong itu ke dalam sakunya. Dia lalu ikut menatap lurus ke depan sambil tangannya bergerak perlahan, bergeser sedikit demi sedikit hingga berhenti saat dia merasakan tangannya bersentuhan dengan tangan lembut Yen. Taeyong lalu Taeyong lalu melihat Yen lewat ujung matanya, melihat gadis itu tetap dia membuat Taeyong merasa tenang dalam hati. Yen tidak marah, batinnya lalu kembali menatap lurus ke depan. Malam ini sangat cerah, dihiasi bulan sabit dan ribuan bintang. Suara gemericik air serta lampu taman yang indah menemani keheningan di antara keduanya. Ian mulai tidak memfokuskan pandangannya, tatapannya kini menerawang saat pikirnya mulai sibuk dengan kehidupan gelap yang dia jalani selama ini dan memikirkan kehidupan seperti apa yang akan dia jalani nanti, membuat Ian akhirnya menundukkan pandangannya. Di samping, Taeyong menoleh menatap sisi wajah Yen lekat masih dengan senyuman tulus yang tak bisa pudar dari wajahnya. Taeyong lalu bergumam dalam hatinya, kau sangat cantik Yen, aku menyukaimu.